banget ini. Ini dua kalinya orang biasa itu. Kalau kita sakit, ya itu sakit biasa. Tetapi apa? Rasulullah itu begitu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa, panas betul. Nah, Rasulullah pada saat itu dibawa ke rumah beliau. Pada saat itu beliau, apa yang dilakukan tatkala beliau sakit? Beliau berusaha menjadi imam. Menjadi imam sholat. Tapi suatu ketika Rasulullah sudah tidak kuat lagi. Barulah sahabat yang lain hentikan untuk menjadi imam sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sontak pada saat itu, mungkin itu adalah tanda dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti setelah aku wafat, yaitu Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah atau yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan umat Islam pada saat itu. Memang betul, setelah beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang melanjutkan kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah sakit pada saat itu, sudah tidak bisa sholat. Singkat cerita, baginda Nabi Muhammad SAW yang rumahnya di belakang kita itu, di dalam situ Rasulullah menghembuskan nafas terakhir beliau. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu ada malaikat datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau mau menambah umurnya ribuan tahun? Apakah engkau siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang dikehendaki Allah, aku siap. Ini kalau kita ditawarin mau umur panjang, mau berapa tahun, 1000, 2000, kita bisa memilih. Tapi Rasulullah enggak, memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau ingin menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa fasilitasnya? Kalau dicabut nyawa kita tidak sakit. Kemudian ditanya oleh baginda, apakah seluruh umatku ini akan merasakan sakit? Iya ya Rasulullah. Oleh karena itu aku nggak mau menggunakan fasilitas itu. Sontak saja tatkala beliau dicabut nyawanya, apa yang terjadi? Beliau kesakitan. Beliau kesakitan. Stop, malaikat disuruh stop dulu. Ini kalau Rasulullah bisa nyetop malaikat maut. Kalau Anda jangan coba-coba. Bisa dibikin mainan sama malaikat begitu ya. Nah, kemudian malaikat maut ini dikatakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Ada apa ya Rasulullah? Sampaikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kok sakit sekali, umatku nggak akan kuat. Kalau gitu sampaikan ke Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya seluruh umatku itu tatkala sakit dicabut nyawanya, limpahkan kepadaku. Ini bukti kalau Rasulullah cinta betul sama kita. Sehingga kita salah kalau kita nggak cinta terhadap Rasulullah. Cinta betul. Bahkan riwayat mengatakan kalau kita sakitnya dicabut nyawa itu kayak pancing, ditarik di tempat yang sama 70 kali. Kalau yang kedua adalah ada pedang ditaruh di tempat yang sama, itu sampai 70 kali. Bapak-bapak nggak usah deh nyoba pancing, nggak usah nyoba itu, pakai aja, nggak usah pedang, pakai aja latihan pisau dapur. Kira-kira kuat nggak? Nggak kuat, sakit. Bahkan ada yang mengatakan kalau ada kapuk itu ya, kapuk itu kayak dakron begitu ya, ditaruh di dalamnya itu daun salak, ditarik, pasti kapuk atau dakronnya itu ikut. Begitu juga nyawa kita tatkala dicabut, semua organ tubuh ini kayak ngikut semua. Sakit betul. Iya, sakit betul. Oleh karena itu kalau sakit ini kayak kita nggak kuat ini. Saya itu pernah di sini asam lambung naik, kemudian di sini luka, itu opname kok. Apalagi organ tubuh kita itu ngikut semua, jelas sakit. Sesakit itu baginda Nabi mengatakan, umatku nggak akan kuat, taruh aja di saya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jangan. Seluruh umatnya Nabi Muhammad harus merasakan sakitnya dicabut oleh malaikatul maut. Oleh karena itu saya menggambarkan bahwasanya cintanya baginda Nabi Muhammad SAW itu begitu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu terhadap para sahabatnya, bagaimana beliau berinteraksi. Beliau itu sangat cinta dan sangat hormat. Beliau adalah seorang pemimpin, bukan pemimpin sebuah negara, tapi pemimpin seluruh umat Islam di dunia. Kedudukannya di atas presiden. Tapi bagaimana beliau itu tidak pernah sekalipun memanggil wahai rakyatku, tidak pernah. Tapi beliau mengatakan wahai sahabatku. Bahkan kalau Rasulullah itu kalau berinteraksi dengan para sahabat,
para sahabat yang lain itu merasakan aku orang yang paling akrab dengan Rasulullah. Aku orang yang paling akrab dengan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu orangnya welcome sekali, humble sekali dengan para sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah itu orang yang paling bisa menjaga bagaimana beliau itu dalam berinteraksi orang itu nggak sakit hati. Pernah loh suatu ketika Rasulullah itu dikasih anggur begitu ya. Ya Rasulullah, ini saya punya anggur. Kan nggak semua sahabat kaya dikasih, oh iya seneng, dikasih anggur. Kemudian apa? Rasulullah dimakan sampai habis. Sahabat yang lain itu nggak kebagian itu. Kemudian sahabat itu seneng dong apa yang diberikan makan. Kemudian sahabat tersebut pulang. Kemudian sahabat yang ada di sini mengatakan gini, ya Rasulullah, kenapa sih kau bagi? Biasanya kalau engkau itu dikasih orang itu sering berbagi. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Anggurnya asem banget. Kalau kamu nanti pada saat ada orangnya kamu makan, pasti kamu nggak kuat. Kalau kamu nggak kuat, kamu ngomong asem, ya kasihan dong orangnya sakit hati. Begitu Rasulullah menjaga akhlaknya. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW tatkala beliau itu ditinggal mati oleh salah satu istri tercinta beliau, Bunda Khadijah, beliau ditakdirkan oleh Allah untuk apa? Yaitu nikah dengan beberapa sahabiah yang lain. Ada yang riwayat mengatakan 10, kemudian yang bersamaan itu adalah 9, jadi totalnya 11. Bagaimana beliau berinteraksi dengan para istri-istri beliau? Beliau sangat luar biasa. Maka setiap istrinya merasa yang paling disayang. Setiap istrinya merasa yang paling dipuji dan lain sebagainya. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW, orangnya humble, orangnya mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, orangnya yang begitu sayang kepada kita. Bahkan nanti di padang mahsyar kalau kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti itu di padang mahsyar itu ada 2 tempat yang paling crowded, yaitu yang paling crowded itu apa? Yaitu di tempat sirat. Yang kedua mizan. Mizan itu baginda Nabi itu orang yang paling sibuk. Bagaimana orang-orang itu dikatakan, oh di mizan ini timbangannya umatku apa? Diperhatikan betul. Di sirat bagaimana umatku itu bisa melewati sirat, itu Rasulullah yang paling sibuk. Rasulullah yang sibuk karena apa? Membela umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah begitu cinta betul terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ayo kita cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Kita bersalawat kepada baginda Nabi. Ayo kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu sekilas tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengkaji kitab baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tidak cukup, karena begitu mulianya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Kita tidak mungkin mengkaji atau membahas baginda Nabi Muhammad atau kelebihannya hanya satu momen saja. Oleh karena itu, ayo kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara kita bersolawat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.